Core competence saya bukan SDM, tapi strategik, ya strategik pemasaran. Tapi bicara HR, ada HR strategik. Dan dalam hidup kita harus berstrategi agar kita menang dalam pertarungan. Apakah itu pertarungan? Pertarungan itu perang jangka panjang. Hidup kita ini bertarung. Pertama bertarung terhadap diri sendiri, internal, dan kemudian eksternal, gitu ya. Untuk bisa menang melawan eksternal, kita harus mampu punya kompetensi hard skill maupun soft skill. Dan menang pertarungan di masa depan adalah mereka yang mampu memberikan nilai tambah pada produk atau barang yang dilempar ke pasar, gitu ya. No matter what, apapun jurusannya, genderless, nggak laki, nggak perempuan. Bahwa apapun jurusan kita, 5 tahun ke depan itu akan ada 9 pekerjaan hilang loh. Hah, gitu ya. Kalau gitu gimana dong sekarang yang kita baru belajar nih di bidang itu, gitu ya. Dan bidangnya apa aja sih? Mungkin Anda udah ada yang tahu, tapi saya akan mencoba untuk memberikannya lagi. Tenang aja, masih ada beberapa aspek lain yang terkait dengan how to prolong the life cycle of the product. Produknya maksud diri kita, gitu ya. Saya ingin memulai presentasi saya dengan cerita pendek mengenai alang-alang. Rumput yang begitu tuh, yang panjang itu kan lagi musim hujan mulai nih. Orang nggak ada yang dengan sengaja nanam alang-alang, tapi yang udah orang nanam rumput, alang-alang ikut numbuh. Kita nggak suka alang-alang karena nggak cantik dan dia gulma, gitu ya. Kita cabut, tapi kemudian ketika kita buang, dia tumbuh lagi. Makin musim hujan, tumbuhnya lebih lebat, gitu ya. Kenapa alang-alang? Karena alang-alang punya endurance. Apa tuh endurance? Daya tahan. Kita sebagai manusia hari ini, konteks Indonesia, harus punya spirit alang-alang. Jadilah seperti alang-alang. Ketika kita mentok di satu sisi, ada jalan yang melipir. Mentok lagi di sini, kita melipir lagi yang lain. Karena hidup itu punya yang namanya zigzag teori. Aku nggak tahu di UII diajarin juga nggak? Kayaknya iya deh. Mudah-mudahan, mungkin namanya lain ya. Kalau zaman Rasulullah Muhammad ketika berjuang menyampaikan kalam Allah, itu kan melalui zigzag teori. Nggak bisa ke sini, lari ke sini, ya kan, sampai di Taif ditimpukin, ya kan, ke sini sampai akhirnya singkat kata sampailah di Madinah. Sampai di Madinah mengumpulkan segala kapital dan logistik sampai akhirnya di Baitul Mal yang bertumbuh, kemudian membenchmark, gitu ya, benchmarking apa yang ada di Makkah. Kemudian dibobot dengan analisis SWOT, gitu ya, internal, eksternal, sampai akhirnya diputuskan ini saatnya untuk kembali ke Mekah. Dan ketika kembali ke Mekah tanpa darah satu tetes pun, betul nggak sih? Jadi glory di sana. Nah seperti itu sebetulnya di Quran ada, tapi namanya agak beda dalam akademik. Khususnya kan saya baru belajar ilmu Islam ketika S2 saya yang kelima.